Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Udah masuk bulan Ramadan dan gue baru posting lagi setelah 1 bulan. Maafin gengs karena sibuk. Oke, sekarang gue mau ngebahas satu mineral sunscreen yang udah gue coba. Dan gue akan ceritain kesannya terhadap kalian apa. Oke, stay tune. Hai gengs, balik lagi sama gue Riri di DR Stories. Kalau kamu punya mic kayak gini atau mempertimbangkan beli mic ini, Rode Go, itu dipertimbangkan lagi bener-bener deh. Soalnya ini tuh kayak ininya ya, ini kan ceritanya namanya windbreaker atau windshieldnya ya atau dead catnya gitu. Cuman ini tuh copot-copot mulu gitu loh, nggak kayak pakem gitu. Kualitasnya oke. Ya lu lihat dengerin aja sekarang suara gue kayak gimana gitu. Jadi ngelantur. Karena gue kesel sama si dead cat ini. Oke. Anyway, gue mau masuk ngebahas tentang ini. Bisa lihat? Oke, ini adalah mineral sunscreen yang udah pernah gua bahas. Ada 5 mineral sunscreen gua bahas di videonya di sini. Tapi gua mau khusus ngebahas ini karena apa? Karena ini sesuatu yang baru buat gue, oke? Jadi ini adalah mereknya CeraVe seperti yang kalian lihat. Dan merek CeraVe ini banyak banget direkomendasiin sama dermatologist USA atau Eropa. Karena dia ini drugstore, CeraVe ini brandnya ya, drugstore brand tapi cukup bagus gitu loh kandungan-kandungannya gitu. Termasuk gua landing di si mineral sunscreen ini. Gua mau bacain apa yang tertera di sini dulu ya. Sedikit pengulangan tapi that's okay. CeraVe develop with dermatologist. Jadi ini yang bikin adalah dermatologist. Jadi no wonder bahwa mereka artinya si brand ini paham atas kebutuhan kulit manusia. Oke, hydrating sunscreen. Judulnya aja udah hydrating sunscreen. Berarti ini akan melembabkan gitu ya efeknya. Broad spektrumnya itu SPF 30. Jadi SPF 30 itu adalah SPF paling rendah yang disarankan untuk kamu gunakan kalau kamu keluar rumah. Dan ini dalam kondisi USA atau Europe ya, kondisinya yang mungkin panas terik mataharinya tidak sejentrong Indonesia atau negara-negara Asia atau negara-negara yang ada di garis khatulistiwa. Jadi kamu pertimbangkan lagi ya untuk pakai 30. Kalau gue pakainya 50, tapi ini karena gue for the sake of nyoba jadi that's okay. Katanya sih 30 itu juga nggak ada masalah yang jomplang banget sama 50 gitu. Oke. Namanya CeraVe 30 Face Sheer Tint. 30 Face Sheer Tint. Lihat sini. Sheer Tint ya. Maksudnya sheer tint itu apa? Kuku gue jelek, maaf. Maksudnya sheer tint itu apa? Jadi kalau kalian tahu mineral sunscreen itu mengandung white cast kebanyakan dan begitu di-apply muka lu putih-putih kayak lu pakai sunblock kalau mau berenang. Jadi semakin kesini tuh produsen sunscreen cukup semakin memperhatikan hal-hal yang kayaknya nggak nyaman dipakai orang itu udah mulai di-minimize termasuk si white cast itu. Dan kalau yang ini mereka create yang namanya sheer. Oke, kita akan taruh di sini. Ini adalah warnanya. Lebih ke merahan sih jatuhnya ya. Nah, ini gue kasih lihat ke kalian ya. Ini gue pakai nggak terlalu banyak ya, jadi kayaknya nggak terlalu lengket gitu rasanya. Oke, ini cukup bisa nyerap sebenarnya kalau jumlah pemakaian lu sedikit. Artinya sedikit itu cukup. Tapi ada kontroversi juga. Mau lihat dulu ya. Nih kayak gini ya. Warnanya. Jadi gue ulang lagi. Jadi si ini. Nah, warnanya tuh kayak gini. Jadi kayak lu tuh kayak pakai BB cream gitu loh. Nah, jadi gue tuh bingung karena sebenarnya sunscreen itu dipakai harus cukup banyak di muka kita gitu loh. Bener-bener kalau misalkan itu harus 2 layer, 2 garis kayak gini nih. Itu semuka. Dan kalau gue pakai kayak gitu muka gue langsung menjadi kilang minyak, gengs.
Nah, akhirnya gue mencoba memakai sedikit aja. Kalau memakai sedikit memang efeknya tidak sekilang minyak foto yang tadi. Tapi gue nggak tahu kalau pakai amount yang rasa-rasa aja demi untuk kulit gue tidak kelihatan berminyak. Apakah jadi efektif apa enggak sih sunscreennya gitu. Jadi kan gue rempong ya kalau kayak gitu ya. Kenapa dia menimbulkan minyak? Ya tentu saja karena tadi judulnya aja udah hydrating sunscreen gitu loh. Nah, dibilangnya sih di depannya adalah blends seamlessly into skin. Itu benar. Seamlessly into skin, bener-bener gak kelihatan. Jadi yang tadi white cast atau kayak ngeblok lo pakai sunblock atau sunscreen tuh nggak terlihat di sini. Lalu lightweight, itu bener, gua ngerasa lightweight banget. Tadi waktu diusap kalian juga bisa lihat mungkin. Lalu non greasy feel. Nah ini yang gua nggak dapetin sebenarnya kalau dengan amount yang cukup banyak. Gua ngerasanya guplak gitu langsung berminyak kinclong parah. Kalau gua pakai bedak tabur pun kayaknya si bedak tabur itu tidak sanggup menyerap si kesan minyak yang ditimbulkan sama si CeraVe ini gitu loh. Jadi active ingredients di mineral sunscreen ini adalah titanium dioxide 5,5%. Kamu tahu kan titanium dioxide itu yang banyak dipakai sama beberapa produk lokal juga untuk lotion yang kesannya timbulnya langsung mencerahkan kulit seketika. Tapi itu sebenarnya mengandung titanium dioxide ya. Mungkin kadarnya tinggi ya. Kalau dilihat ingredientsnya sih nggak pernah ada berapa persentasenya. Jadi titanium dioxide 5,5%, zinc oxide-nya 10% gitu. Nah ini tuh sempat gua baca kalau dia itu mengandung nih dia ada di depan. Jadi dia mengandung 3 essential ceramides plus niacinamides. Jadi no wonder kalau memang dia itu ternyata sangat melembabkan. Karena ceramides aja ada 3 jenis dan ada niacinamide yang mencerahkan kulit muka kita. Nah jadi kesimpulannya apa setelah gua lihat dan gua rasa kalau gua pakai ini? Well sebenarnya kalau gue lagi kayak nggak ada acara atau nggak mau pakai make up atau gue cuman pengen kelihatan muka gue seger doang, gue bisa pakai ini. Tapi ini honestly speaking, ini adalah termasuk sunscreen yang paling belakangan gue pakai. Jadi kayak gue tuh kalau mau pakai ini tuh bener-bener pertimbangannya ngeliatin sunscreen gue. Mau pakai yang mana ya hari ini? Gue harus mikirin dulu kegiatan gue hari ini apa. Kalau ternyata nggak ada yang lebay-lebay banget, nggak ke kantor misalkan yang harus pakai make up atau ke mana lah yang intinya kalau perjalanan santai doang yang cuman mau mampir kemana doang dan gue pakai sunscreen baru gue berani pakai ini. Tapi kalau gue ke kantor, ke mana yang harus pakai make up, gue nggak berani deh kayaknya pakai ini. Terlalu menjadi berminyak, kulit gue terlalu menjadi lembab gitu loh dan berminyak jatuhnya kulit gue. Oke geng, segitu aja penjelasan gue mengenai si ini. Jadi recommended apa enggak tergantung jenis kulit kamu. Karena ternyata kulit gue itu sekarang udah mulai agak kombinasi. Jadi gak terlalu kering-kering banget. Udah cukup lembab. Jadi gue sekarang pakai ini terganggu Udah bukan mencari kelembaban kulit gue. Tapi gue terganggu. Kalau pagi-pagi, kalau malam mah gue ceplokin aja semuanya. Mau mengkilat, mau apa terserah deh. Pokoknya gue harus melindungi kulit gue kalau malam-malam. Oke gengs, jadi kesimpulan recommended apa enggak? Tergantung jenis kulit kalian. Kalau kalian kulitnya tidak semengkilat gua atau lebih kering daripada gua, mungkin bisa dicoba ini. Oh by the way harganya lumayan mahal ya, 300.000 lebih ada di sini. Gua beli di sini dan gua kasih linknya di bawah di deskripsi. Oke, kalau gitu saya serahkan sama kamu. Apakah kamu akan mempertimbangkan si sunscreen ini? Jangan lupa yang belum subscribe dipencet dong foto gua di sini yang bulat-bulat ini bisa dipencet untuk subscribe atau di bawah tombol subscribe boleh. Silakan tombol loncengnya juga klik biar bisa ternotifikasi. Lihat video lainnya gue di sini. Salam kulit sehat.